ini saya punya kamera prosumer tipe Coolpix P530 merek Nikon, dan baterainya kan kalau buat main seharian habis ya, apalagi kalau sering main zoom, main blitz, biasanya baru sekitar 40 atau 50 jepretan udah habis. Makanya saya berpikir untuk bagaimana membuat DC coupler. Ternyata saya udah browsing di YouTube, ada alat yang namanya DC coupler, dimana agar kamera ini bisa terhubung dengan listrik secara langsung. Nah, ini kurang lebih bentuk DC coupler. Ya, ini baterainya yang nanti dimasukin ke dalam kameranya, ada kabel keluar dan nanti dihubungkan dengan listrik. Harganya cukup mahal ya, 540.000 ini. Jadi sebagaimana kita tahu, ini juga kalau kita kasih kabel data di sini, hampir semua kabel prosumer atau mungkin SLR ya, kalau kita kabel data ini dihubungkan dengan sumber tegangan, dia hanya berfungsi sebagai ngecas saja, nggak bisa sekaligus untuk bekerja untuk pengambilan foto atau pengambilan video. Jadi mau nggak mau harus menggunakan baterai internalnya. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan DC coupler salah satunya. Nah, yang banyak orang belum tahu adalah ternyata di kamera prosumer ini, atau mungkin di SLR juga, pada bukaan baterai, ketika kita buka kan baterainya kita bisa ambil ya. Nah, kita bisa ambil baterainya. Ini ada sesuatu yang membuat pertanyaan. Nah, ini ada yang satu yang orang nggak tahu, ini fungsinya buat apa sih ya. Ternyata inilah fungsinya untuk DC coupler itu tadi, untuk menyambungkan kabel. Memang dari perusahaan kamera ini sudah disiapkan untuk didesain untuk diberikan DC coupler. Yang penting DC coupler tersebut mempunyai tegangan yang standar ya. Untuk merakit DC coupler tentunya kita harus masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kita harus tahu tegangan standar dari baterai ini. Kenapa di baterai itu ada min, ada T, ada plus? Biasanya ini terjadi di baterai HP, baterai kamera, dan juga beberapa peralatan-peralatan lain yang menggunakan baterai cas-casan ya. Fungsinya ternyata plus dan min itu biasa untuk mencas, dan juga mencas juga menggunakan min dan plus ini. Dan untuk penggunaan ke kamera atau penggunaan ke unit juga harusnya diambil dari plus dan min ini. Nah, yang tengah T itu di dalamnya berisi rangkaian termistor. Rangkaian termistor ini ketika proses cas, dia akan mengirimkan sensor data panas. Ketika ada overheating yang melebihi takaran tertentu, maka proses pengecasan akan diselesaikan. Nah, ini oke, ini baterai udah kita lepas dan kita siapkan avometer digital. Jangan lupa avometer digitalnya kita kasih kabel, dan posisi saklar switchnya di kira-kira di DC 20 volt ya, karena tegangan dari baterai ini kan 3,7 volt. Coba kita cek bener nggak 3,7. 3,7 itu kita kalau lihat dari bodinya ya, ada tulisannya 3,7. Oke, setelah kita tes ternyata dia 3,82 ya. Bisa jadi sebenarnya 3,7 cuman alat ukurnya yang bergeser dikit, bisa jadi. Oke, kita udah tahu tegangan baterai 3,8 di alat ukur kita. Kita bongkar baterai, kita akan rakit menjadi DC coupler. Pertama kita kupas. Nah, ini 3,7 volt ada tulisannya di sini ya. Kita kupas, kita ambil baterainya, dan kita ambil PCB yang ada
termistor tadi itu. Ini tadi rangkaian yang ada di baterainya seperti ini. Ya, rangkaian ini jangan sampai hilang ya. Kita mau pakai digunakan untuk merakit DC coupler itu tadi. Setiap baterai rangkaiannya akan beda-beda ya, jadi tidak bisa disaling tukar kecuali kalau tegangannya sama dan arusnya juga memadai. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel USB. Rencananya saya akan mengambil sumber tegangannya dari powerbank. Bisa juga nanti dalam pemakaian bisa dari kepala charger ya, kepala charger yang arusnya 2 amperan ya. Powerbank pun saya sudah siapkan powerbank yang outnya 2 ampere nih. Powerbank 10.000 mAh. Oke, kita solder dulu, kita siapkan sambungannya. Ya, untuk proses penyolderan ini dilakukan oleh orang yang ngerti dalam hal solder menyolder ya. Takutnya nanti nggak bisa nempel juga. Nah, kita rakit seperti ini. Nah, standar dari powerbank itu kan 5 volt ya. Kita akan turunkan dulu menjadi 3,7 volt. Jadi kita potong di tengah ini. Kita gunakan modul penurun tegangan DC. Modul penurun tegangan DC ini banyak dijual online. DC step down atau penurun tegangan ya, macam-macam nama produknya. Kurang lebih seperti ini. Dan ini menurunkan tegangannya pun adjustable, bisa di adjust dari, kalau di speknya sih dari 1,5 sampai dengan 20 kalau dari speknya. Cuma saya belum coba apakah bisa di range segitu, mungkin tiap produk beda-beda ya. Oke, kita lanjutkan solder menyoldernya. Kita kasih timah dulu ke semua kabel. Video saya bikin time lapse biar durasinya nyampe dan nggak membosankan. Input kita berikan kabel dari powerbank, jangan sampai salah plus minusnya ya. Kita tes dulu step down ini apakah berfungsi sebagaimana mestinya tegangan yang ingin kita capai. Nah, kita adjust di step down ini untuk mendapatkan tegangan 3,7. Jika sudah mendapatkan 3,7 volt, artinya ini sudah siap dimasukkan ke casing baterainya. Oke, kita udah masukkan casing baterai supaya posisinya lebih steady, lebih stabil, lebih kokoh. Kita tempelin lem bakar. Lem bakar itu banyak dijual di toko besi, toko elektronik ya, bilang aja lem bakar atau lem tembak. Kita tinggal panaskan dengan menggunakan korek. Ada juga dengan alatnya ya, yang modelnya seperti tembakan memang. Kita selip-selipin di bagian ini untuk mengisi kosongan supaya posisi PCB tadi lebih bagus. Nah, DC coupler ini udah siap dipakai, kita masukkan ke kamera. Nah, seperti ini nantinya. Jadi baterai ini adalah dummy aja, hanya dummy baterai ya, baterai pura-puraan, tapi sebenarnya sumber tegangannya dari luar. Kita colokin ke powerbank, apakah berfungsi? Oh, dalam tes kali ini ternyata belum mampu ngangkat. Oke, nanti kita cek dulu, ada yang masih kendor barangkali. Powerbanknya sudah nyala. Masuk ke step down, dari 5 volt diturunkan ke 3,7. Masuk kamera. Nah, bisa nyala ya. Oke, bisa nyala. Jadi nanti kalau dalam pemakaian outdoor bisa kita gunakan powerbank. Dalam pemakaian indoor kita bisa pakai powerbank dan juga bisa pakai listrik langsung untuk pemakaian unlimited. Kita mau bebas bermain zoom, kita bebas bermain blitz tanpa takut baterai tekor sebelum event pemotretan selesai ya. Kita zoom. Tentu berbeda kondisinya jika kita menggunakan kabel data yang bawaan dari kamera. Kabel data bawaan kamera kalau dicolokin ke komputer hanya berfungsi sebagai transfer data, dan jika dicolokin ke kepala charger dia hanya berfungsi sebagai ngecas. Dengan menggunakan DC coupler ini kita bisa
mengisi baterai, kita bisa memberikan suplai tegangan ke kamera dan tetap bisa sambil berfoto-foto atau bervideo-video. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.